Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang tekanan darah. Kita akan pelajari tentang tekanan darah. Buka bukunya halaman 209. Kita akan belajar tekanan darah di area jantung. Perhatikan dan simak video pembelajaran Ustazah Hena. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah kekuatan aliran darah untuk mendorong dinding pembuluh arteri. Tekanan darah dilambangkan dengan dua jenis angka. Angka atas atau sistolik dengan satuan ukur milimeter raksa. Tekanan yang terjadi pada pembuluh arteri saat jantung berkontraksi. Angka bawah atau diastolik dengan satuan ukur milimeter raksa. Tekanan yang terjadi pada saat jantung berelaksasi. Tekanan darah Anda termasuk golongan apa? Lama-kelamaan, tekanan darah meningkat dan tinggi dapat melemahkan kerja jantung, pembuluh darah dan ginjal, dan meningkatkan resiko stroke serta serangan jantung. 8 gaya hidup yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. 1. Aktif bergerak dengan melakukan kegiatan fisik secara teratur. 3. Mengurangi konsumsi garam. Baca label nutrisi pada makanan. Hindari mengkonsumsi garam lebih dari 1.500 mg per hari. 2. Memperhatikan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan memperhatikan porsi makan. 5. Periksa tekanan darah Anda. Periksa sesuai anjuran dari dokter. 4. Mengkonsumsi obat atau suplemen. Jika Anda diberi resep dokter untuk mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, konsumsilah secara teratur. 7. Hindari konsumsi alkohol dan rokok. Untuk para pria, jangan mengkonsumsi minuman beralkohol lebih dari 2 kali dalam sehari. Untuk wanita, jangan lebih dari 1 kali dalam sehari. Jika Anda punya kebiasaan merokok, usahakan untuk berhenti. 6. Kurangi berat badan. Mengurangi berat badan sebanyak 4,5 kg sudah memberikan dampak yang besar. 8. Mengurangi kadar stres dan meluangkan cukup waktu untuk beristirahat. Relaksasi dapat menurunkan tekanan darah. Waktu tidur yang cukup dan berkualitas akan mengembalikan energi. Tapi jangan terlalu lama tidurnya, akan berakibat tidak sehat. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung memiliki tugas utama memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jantung ini hanya memiliki ukuran lebih besar sedikit dari kepalan tangan pemiliknya. Jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Perhatikan gambar berikut. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, dan serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah.
Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior, membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung, menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar. Transport zat-zat melalui membran sel. Itu membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel, berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak ke luar sel. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang berperan penting dalam keluar masuknya zat? Ya, betul, membran sel. Sebelum itu, kita pahami dulu istilah-istilah penting yang sering muncul. Hipertonis, larutan berkonsentrasi tinggi. Hipotonis, larutan konsentrasi rendah. Isotonis, larutan konsentrasi sama. Transportasi zat dibagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Transport pasif adalah transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi atau ATP, misal difusi dan osmosis. Nah, difusi adalah perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Difusi dibedakan menjadi 2. 1. Difusi sederhana. Misal, gula dimasukkan ke dalam air. Molekul gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk. 2. Difusi terbantu. Proses difusi ini memerlukan bantuan protein pembawa. Molekul-molekul seperti asam amino dan gula tidak dapat melewati membran plasma, tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh protein pembawa. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis.
Dengan kata lain, osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeabel atau hanya bisa dilalui oleh molekul air atau seukuran dengan air. Osmosis dapat mengakibatkan sel mengalami kerusakan yang terjadi akibat adanya endoosmosis dan eksoosmosis. Endoosmosis ada dua, yaitu lisis dan turgid. Lisis adalah robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan turgid adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah. Karena apa? Karena tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua adalah eksoosmosis. Eksoosmosis itu ada dua, krenasi dan plasmolisis. Krenasi pada hewan. Krenasi adalah mengkerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan di dalam larutan hipertonis. Nah, itulah transport pasif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport pada membran sel yang memerlukan energi untuk keluar masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Misal, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa ini akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif ini didapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi. Glukosa tersebut akan berkaitan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat inilah yang dapat melewati membran sel. Contoh transport aktif yang sering muncul itu biasanya mekanisme pompa natrium-kalium. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan ion natrium jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel hingga memperoleh keseimbangan. Transport aktif juga ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa masuknya zat padat atau cair melalui membran. Endositosis dibedakan menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah peristiwa sel memakan zat cair, sedangkan fagositosis adalah peristiwa sel memakan zat padat. Contohnya, sel darah putih memakan bakteri, amoeba memakan bakteri. Sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Contoh, neuron atau sel syaraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel. Baiklah, itu tadi materi kita tentang tekanan darah, peredaran darah, serta hubungan tekanan dengan transport molekul melalui membran sel. Ustazah harapkan Ustazah mengerti dan memahaminya. Bagi yang kurang mengerti, silakan tanyakan ke Ustazah secara langsung. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.